Saya lanjutkan ya, jadi efek tumor. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan terkait dengan efek tumor yang berkaitan dengan gangguan pada sistem darah ya, bisa menyebabkan anemia, ya, miastenia, kemudian defisiensi zat besi ya, dan karena kebutuhan energi yang terjadi pada sel-sel tumor itu meningkat ya, lebih besar daripada sel-sel normal, maka tumor ini dapat menyebabkan kebutuhan glukosa juga semakin meningkat ya, karena ATP ini sumber utamanya adalah glukosa ya, walaupun kita memiliki cadangan nutrisi yang banyak di dalam tubuh kita memiliki cadangan lemak di dalam tubuh kita ya, orang yang obesitas misalkan ya terkena tumor, lama-kelamaan juga lama-kelamaan tumornya itu akan menggunakan lemak itu, yang mana lemak itu nantinya akan dipecah menjadi glukosa ya, dan glukosa tersebut digunakan untuk pembentukan ATP bagi pertumbuhan tumor ya. Nah, kebutuhan glukosa yang semakin meningkat ya, artinya proses glikolisis anaerob yang terus-menerus yang dilakukan oleh tumor akan menyebabkan asidosis. Asidosis ini adalah ketidakseimbangan asam basa di dalam plasma darah. Artinya plasma darah kita ya dan juga cairan intrasel di dalam tubuh kita itu akan mengalami penurunan pH ya. Mungkin kalian masih ingat ya pH di dalam tubuh kita itu berapa? Yaitu 7,4. Kalau mengalami asidosis turun 0,05 saja itu sudah mengalami gangguan ya. Karena komposisi di dalam sel kita itu mengandung banyak solid ya, seperti protein, enzim-enzim ya. Nah, semuanya itu juga memiliki pH yang netral ya. Jadi kalau misalkan pH-nya itu tidak stabil, dalam hal ini adalah mengalami pH yang sangat rendah ya, pH asam ataupun pH basa, maka bisa menyebabkan enzim-enzim yang berada di dalam sel kita. Nah, kalau enzim itu sudah rusak, organel-organel di dalam sel itu rusak, maka juga akan menyebabkan kematian sel ya. Nah, kebutuhan glukosa yang tinggi juga menyebabkan hipoglikemia. Hipoglikemia ini apa? Kekurangan glukosa di dalam darah ya, karena glukosanya terus-menerus digunakan ya. Hipo itu kekurangan kadar gula dalam darah, kalau hiperglikemia kelebihan kadar gula di dalam darah. Sehingga ya karena kandungan glukosa di dalam darah itu rendah, maka tubuh kita secara alami memanfaatkan cadangan makanan yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalkan lemak ya, kemudian cadangan makanan yang ada di sel-sel otot kita ya, kemudian cadangan makanan yang ada di hati kita, karena hati kemudian jaringan hati ya, kemudian jaringan otot dan juga jaringan adipose kita tujuannya itu adalah fungsinya ya, salah satunya untuk menyimpan cadangan makanan, sehingga terjadi proses lipolisis, atau lisis itu kan pemecahan lipid ya di dalam jaringan adiposa kita, sehingga lama-kelamaan orang yang tumor juga akan menyebabkan kaheksia atau penurunan berat badan ya. Ini contohnya. Nah ini ya, pasien, ini anak ya kebetulan ya, ini mengalami tumor ganas di bagian perut, dan lama-kelamaan ya, walaupun tumornya ini jumlah sel-selnya semakin meningkat ya, sehingga menyebabkan pembesaran ya pada bagian perut, tetapi lihat ya bagian organ lainnya ya, sel-sel ototnya ya, ini mengalami penurunan masanya, artinya mengalami kaheksia ya, atau penurunan berat badan. Nah, bukan berat badan untuk tumornya ya, tetapi selain sel abnormalnya, artinya kaheksia itu penurunan berat badan pada sel-sel yang normal, artinya orang itu semakin kurus gitu kan ya, tetapi tumornya akan semakin meningkat, misalnya 10 kilo ini lebih ya kan ya. Dan selain itu ya, kebutuhan energi yang meningkat ini juga akan menyebabkan pembuluh darah ya, terbentuknya pembuluh darah baru, atau sirkulasi di dalam darah itu juga akan meningkat ya, sehingga curah jantung yang semakin meningkat atau volume jantung yang semakin meningkat ya, dalam volume ya, jadi curah jantung kan volume ya, volume darah ya yang beredar ke seluruh tubuh ya, dan juga diedarkan ke dalam sel-sel itu akan meningkat ya. Nah, karena curah jantung itu semakin meningkat ya, sirkulasinya volumenya juga semakin meningkat, maka akan menyebabkan hipotensi ya, atau kekurangan tekanan darah ya, atau kekurangan volume darah ya, sama saja ya. Sehingga jika volume darah itu berkurang, maka asupan nutrisi oksigen itu juga akan berkurang, juga bisa menyebabkan kaheksia ya. Jadi semuanya ini saling berhubungan ya. Nah, tumor juga menyebabkan gangguan hormonal, terutama hormon-hormon yang berhubungan dengan faktor pertumbuhan, hiperhidrasi, akromegali, hipertiroidis ya, lupus, diare, pengeroposan tulang ya, karena tulang itu juga digunakan sebagai penyimpan kalsium ya, mineral-mineral di dalam tubuh juga disimpan di dalam tulang ya. Kemudian apa contohnya salah satu gangguan hormonal ini ya? Nah ini, seorang menderita hipertiroidis ya, artinya produksi hormon tiroid di dalam kelenjar, produksi hormon tiroksin ya maksud saya ya,
di dalam kelenjar tiroid ini akan semakin meningkat. Kita tahu ya bahwa salah satu fungsi dari hormon tiroksin ini adalah untuk mengontrol kerja dari kelenjar-kelenjar endokrin lainnya ya, terutama dalam proses pertumbuhan ya. Memang kita belum sampai ke sistem endokrin ya nanti pada pertemuan, maaf ya, ini kan patofisiologi ya bukan antisman. Jadi hormon endokrin sudah kita pelajari ya di antisman materi sistem endokrin ya. Saya ingat antisman ini ya. Jadi Anda harus paham ya bahwa salah satu fungsi tiroksin itu adalah untuk mengontrol kerja dari hormon endokrin lainnya. Jadi sangat krusial ya. Nah, jika produksi tiroksin ini berlebih juga akan menyebabkan apa? Pembengkakan pada daerah leher ya. Jadi membengkak itu sebenarnya adalah kelenjarnya ya, kelenjar tiroksin, kelenjar tiroid menurut saya ya. Kemudian nah, gangguan yang lain yaitu mengalami kematian sel-sel tumor juga akan menyebabkan peningkatan kalium di dalam darah ya, dan juga peningkatan asam urat di dalam darah. Peningkatan kalium di dalam darah itu menyebabkan hiperkalemia ya. Peningkatan asam urat menyebabkan hiperurasemia. Kita tahu bahwa kebutuhan glukosa ya untuk masuk ke dalam sel ya, dalam melakukan metabolisme itu selalu bergandengan dengan kalium ya. Kita sudah belajar bagaimana glukosa dan kalium itu masuk ke dalam sel itu kemarin ya pada saat pertemuan pertama ya. Jadi ibaratnya glukosa dan kalium K+ ini adalah sahabatnya. Tidak ada kalium maka glukosa pun tidak akan dapat dimetabolisme oleh sel-sel kita. Asam urat juga akan semakin tinggi ya, menyebabkan hiperurasemia ya. Kayaknya saya. Nah ini ya. Jadi secara normal ginjal kita ini kan mengalami 4 fungsi ya, filtrasi, reabsorpsi, sekresi dan juga ekskresi ya. Nah, bisa saja yang direabsorpsi, yang diserap kembali itu adalah zat-zat yang masih berfungsi di dalam tubuh kita. Nah, secara normal ya asam urat itu memang dikeluarkan oleh ginjal kita yaitu sebanyak 10% ya. Difiltrasi ya, maksud saya itu 10% asam urat difiltrasi direabsorpsi kembali ya, karena bahan baku dari asam urat ini juga masih dibutuhkan oleh tubuh ya. Quercetin, guanosin ini kan bahan baku dalam pembentukan asam nukleat ya. Tetapi produk akhirnya adalah berupa asam urat. Nah, asupan purin yang tinggi di dalam makanan juga akan memicu pembentukan asam urat. Purin itu banyak terdapat pada jeruan ya, jeruan rempelo ya, rempelo ati itu banyak sekali terdapat kandungan purinnya ya. Jadi jangan sering-sering mengkonsumsi jeruan ya. Ya kalau pengen tidak apa-apa ya. Nah, sampai mana bisa ini ya, ekskresi asam urat yang berlebih atau filtrasi asam urat yang berlebih yang dilakukan oleh ginjal itu juga akan menyebabkan hiperurasemia ya. Penyakit hiperurasemia ini juga akan ditingkatkan dengan banyak ini ya, bertahun-tahun hingga beberapa dekade. Jadi urasemia ini juga akan diperparah menjadi urasemia asimptomatik ya, dengan banyak gejala jika seorang itu mengalami obesitas ya, kemudian penggunaan alkohol yang tinggi ya, kemudian paparan polusi ataupun zat-zat kimia lainnya ya yang menyebabkan pengendapan kristal natrium urat di dalam persendian ya. Nah ini ya. Nah ini di daerah persendian sampai membentuk seperti benjolan-benjolan, yaitu sudah mengalami hiperurasemia ya, atau gangguan asam urat. Hiperurasemia ini juga menyebabkan gangguan pada ginjal, yaitu salah satunya menyebabkan batu urat. Nah batu urat ya beda dengan batu ginjal. Kalau batu ginjal itu akibatnya ini ya, batu urat. Maaf ya, batu ginjal. Kalau batu ginjal itu karena kita kurang minum ya, karena kondisi osmolaritas darah di dalam yang disaring oleh ginjal itu terlalu pekat ya, osmolaritasnya tinggi sehingga banyak sekali kristal-kristal natrium yang mengendap. Hal itulah yang menyebabkan gangguan pada batu ginjal. Kalau batu urat berarti uratnya itu banyak mengendap pada ginjal ya. Jadi peningkatan urat di dalam plasma darah yang mendesak osmolaritas urin lebih tinggi di dalam ginjal. Selain itu juga menyebabkan pH urin menjadi lebih rendah atau asam. Jadi osmolaritas itu kan banyaknya zat terlarut ya, banyaknya zat terlarut pada cairan. Nah, kalau misalkan zat terlarutnya itu adalah urin, sedangkan konsentrasi pelarutnya itu lebih rendah, maka osmolaritasnya akan lebih tinggi. Jadi osmolaritas itu kandungan zat terlarut di dalam larutan ya. Nah, hal ini juga menyebabkan pH urin akan semakin rendah karena osmolaritasnya tinggi. Jadi banyak sekali ya komplikasi yang ditimbulkan oleh orang yang menderita tumor ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ini apa ini? Ini bisa Anda baca sendiri ya. Jadi tumor itu atau kanker bisa disebabkan dari adaptasi displasia ya. Kalau misalkan hiperplasia ini masih belum, kalau sudah mengalami adaptasi displasia tidak segera diatasi maka bisa menyebabkan kanker atau tumor ya. Nah ini
kanker itu sel-selnya sudah tidak beraturan, ada satu sel, inti selnya 2 ya, mengalami koagulasi inti sel ya. Jadi pembelahan selnya itu sudah tidak normal ya, karena yang diperintah oleh gen-gen yang berada di tumor itu sudah tidak sama dengan sel-sel normal. Harusnya sel normal itu memproduksi protein reseptor yang normal ya, yang bisa mengenali yang bisa mengenali sistem imun misalkan ya, atau yang bisa mengenali kuman. Nah, ini karena kanker ini sudah memproduksi reseptor yang salah, maka semua infeksi juga bisa masuk ya. Ini sudah tadi ya, perbedaan tumor jinak dan tumor ganas. Kalau maklignan ini tumor yang mengalami penyebaran ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.